Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintis Hana Zarambe dan saya dari Politeknik Negeri Jakarta di jurusan Teknik Elektro di Prodi Telekomunikasi dan saya kelas 1C. Berhubung di video ini adalah tugas mengenai EB yaitu Ejaan Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia yang didoseni oleh Ibu Mega Novria. Yang terhormat Ibu izin mengirimkan tugas ini sebagai tugas saya, tugas EB, dan saya akan membahas tentang salah satu yang ada di PU EB nih, yaitu tanda kurung dan tanda kurung siku. Jadi mari saja kita simak. EB dan EB ini ejaan bahasa Indonesia, dan kita sudah bertahun-tahun belajar bahasa Indonesia dari mulai sekolah dasar, SMP, bahkan SMA atau SMK, dan sampai di perkuliahan ini kita masih terus belajar bahasa Indonesia untuk guna mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Jadi di sini ada sebuah slide, yaitu mana nih penulisan yang benar. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia slide yang ada beberapa contoh dan teman-teman bisa jawab dalam hati untuk melihat apakah jawabannya sudah benar dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita di sini di video ini akan membahas 4 buah bahasan. Yang pertama yaitu macam-macam tanda kurung dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip penulisan. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda kurung dan tanda kurung siku. Dan yang keempat adalah contoh-contoh dalam penggunaannya. Kita lanjut saja. Materi ini didasari oleh buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di sini teman-teman bisa lihat covernya, dan ini memiliki PDF di internet. Teman-teman bisa buka di badanbahasa.kemendikbud.go.id. Ini dia bukunya teman-teman. Kita lanjut aja. Macam-macam tanda kurung dalam bahasa Indonesia ini, kita menggunakan 2 tanda kurung di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tanda kurung biasa yang berbentuk seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan yang kedua yaitu tanda kurung siku, yaitu seperti kotak karena siku. Kita lanjut. Bagaimana sih prinsip penulisan tanda kurung ini? Yang teman-teman bisa lihat di sini ada benar, salah, benar, salah. Di mana sih terletak kesalahannya? Benar ini dalam kurung ABC tutup kurung, itu benar teman-teman. Dalam kurung spasi ABC spasi tutup kurung itu salah. Dan yang untuk kurung sikunya yaitu dalam kurung ABC spasi dalam kurung siku XYZ, lalu tutup kurung siku dan tutup kurung, itu benar. Dan yang salah lagi-lagi terletak pada spasinya. Teman-teman bisa lihat di kesalahan ini, yaitu mereka menggunakan spasi, sementara untuk penulis tanda kurung ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan spasi. Seperti itu teman-teman, bisa dilihat yang benar dan yang salahnya. Kita lanjut. Penggunaan tanda kurung biasa memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang ketiga, mengapit penjelasan yang bukan bagian utamanya. Yang keempat, mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai tanda pemerincian. Dan penggunaan tanda siku ini, tanda kurung siku, yang pertama yaitu mengapit penjelasan yang sudah bertanda kurung, dan yang kedua sebagai penanda kesalahan yang terdapat dalam naskah atau sumber asli. Contoh penggunaan dalam kurung, kita masuk dalam contohnya teman-teman. Yang pertama di sini ada fungsinya mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang contoh yang pertama, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Itu dia. SIM di sini adalah singkatan dari surat izin mengemudi. Dan yang kedua yaitu warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk yang di dalam kurung ini adalah keterangan atau kepanjangan dari KTP, makanya dia menggunakan tanda kurung seperti itu. Dan yang ketiga adalah lokakarya atau
atau workshop itu diadakan di mana dong? Workshop di sini adalah arti lain dari lokakarya. Lokakarya menggunakan bahasa Indonesia dan workshop itu bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Jadi itu keterangan tambahannya. Fungsi yang kedua yaitu mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks yang dapat dimunculkan atau dihilangkan. Seperti contoh yang pertama yaitu dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Untuk kata bus di sini itu bisa dihilangkan ataupun dimunculkan dalam sebuah teks. Untuk menggunakan dia berangkat ke kantor selalu menaiki Transjakarta pun tidak apa-apa. Karena penulisan tersebut, Transjakarta yang sudah kita ketahui adalah sebuah bus transportasi umum juga. Dan yang kedua adalah sepak bola kenamaan itu berasal dari Kota Padang. Kota di sini kita bisa hilangkan ataupun kita bisa munculkan di dalam sebuah teks. Karena seperti yang kita ketahui, Padang adalah sebuah kota yang ada di Indonesia juga. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke contoh penggunaan yang ketiga, yaitu mengapit penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, di dalam kurungkan, ditulis pada tahun 1962. Untuk yang nama tempat yang terkenal di Bali ini adalah keterangan dari Ubud. Ubud adalah sebuah tempat yang terkenal di Bali. Ini bukan dari bagian utamanya, bukan sajak Tranggononya, tetapi yang ini yang di dalam kurungkan adalah Ubudnya. Seperti itu teman-teman. Ubud nama tempat yang terkenal di Bali, seperti itu. Dan yang kedua adalah keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Lihat tabel 10 di sini adalah kata yang merujuk untuk keterangan itu. Kita lanjut teman-teman. Contoh penggunaan tanda kurung yaitu mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai tanda pemerincian. Yang contohnya yaitu faktor produksi menyangkut dalam kurung A bahan baku, dalam kurung B biaya produksi, dan dalam kurung C tenaga kerja. Ini adalah tanda pemerincian untuk A, B, dan C di sini teman-teman. Atau boleh juga digunakan menggunakan urutan ke bawah seperti contoh nomor 2. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akta kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. Seperti itu teman-teman. Boleh ditulis berangkai ataupun ditulis ke bawah. Kita lanjut ke contoh penggunaan tanda siku. Yang pertama yaitu mengapit penjelasan yang sudah bertanda kurung. Seperti contohnya yaitu persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Kurung siku lihat halaman 35 sampai 38. Tutup kurung siku dan tutup kurung perlu dibentangkan di sini. Jadi teman-teman, di dalam sebuah teks, di dalam sebuah kalimat itu tidak boleh adanya dua buah tanda kurung di dalam satu kurungan. Jadi di luarnya adalah tanda kurung biasa dan di dalam tanda kurung tersebut harus ditaruh oleh tanda kurung siku. Seperti itu teman-teman. Ingat. Selanjutnya yaitu penggunaan kurung siku sebagai penanda kesalahan yang terdapat dalam naskah atau sumber asli. Di sini sebagai contohnya ada kalimat asli dan kalimat yang setelah direvisinya. Kalimat asli yang pertama, coba teman-teman bisa lihat, pembahasan mengenai teori Darwin telah dijelaskan pada buku edisi sebelumnya. Seperti ini masih menggantung edisi yang mana. Dan setelah direvisi, akhirnya ada pembacaan mengenai teori Darwin telah dijelaskan pada buku edisi sebelumnya dalam kurung baca buku teori Darwin. Kurung siku bab 2, tutup kurung siku dan tutup kurung. Di sini jadi lebih jelaskan buku yang mana yang harus kita lihat edisi sebelumnya, yaitu teori Darwin di bab 2. Yang kedua yaitu ulang tahun Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Ulang tahun Republik Indonesia seharusnya ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa nih dilihat mana nih penulisan yang benar. Kita tadi sudah membahas materi-materinya. Dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Yang kedua adalah dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung spasi SIM,
sim spasi lagi dan tutup kurung. Ini dia teman-teman, yang benar adalah sudah jelas-jelas yang sudah diceklis, yaitu dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM yang tidak dispasi. Dan yang kedua adalah dia berangkat ke kantor selalu menaiki dengan tanda kurung, bukan tanda kurung siku, karena ini adalah salah satu fungsi dari tanda kurung biasa, yaitu mengapit keterangan yang bisa dihilangkan ataupun dimunculkan. Nah, untuk yang seperti ini yang mana nih yang benar? Sudah pasti yang pertama ya teman-teman, yang memiliki, yang menggunakan tanda kurung biasa, bukan tanda kurung siku dan hanya tutup kurung saja. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya sudah ikut membahas, sudah ikut menyimak, sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih teman-teman. Saya Rintis Hazarambe pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.